Ada kritik mengenai debat Capres-Cawapres yang berubah-ubah teknisnya, mulai dari panggung yang pakai podium dan tidak hingga penggunaan alat bantu seperti mic dan headset yang berubah-ubah. Selain itu, Capres nomor 3 juga meminta agar sesi tanya jawab antar calon bukan dibatasi pada berapa pertanyaan, tapi dibatasi waktunya saja, sehingga para calon bisa menanyakan atau berdebat dengan lebih leluasa, tidak dibatasi jumlah pertanyaan. Apa komentar Anda mengenai debat yang selama ini sudah 2 kali dijalankan dan apa saran Anda? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Beginilah, lucu. Jadi kita lihat kayak dagelan semuanya. Etika tata keramanya juga tidak ada. Tentang saya jadi anak raja, semuanya saya bikin. Ya enggak. Jadi kita cuma mau ketawa saja. Ingat dagelan kemarin itu kan saya bilang, saya nonton ngeliat dagelan kayak begitu, aduh, nggak ada tata keramanya, lebih baik saya tidur. Saya berharapkan yang terbaik untuk ke depan jadi pemimpin, tapi semuanya blunder semua. Apalagi yang jet set begini, mereka itu selalu menunjukkan saya penguasa di sini, saya yang punya wewenang. Jadi menganggap dirinya saya. Padahal dia tidak berpikir bahwa negara ini adalah di tangan rakyat, bukan di tangan saya. Jadi kembali lagi, wasit ini harus netral lah. Jadi ini zaman sudah canggih. Rakyatnya jangan dianggap bodoh lagi. Rakyat jangan dianggap tidak tahu sama sekali. Harusnya berpikir. Kalau mereka sama saja tidak menganggap zaman sudah maju, teknologi sudah maju, yang busuk-busuk akan kelihatan dan disimpan dimanapun, disimpan serata apapun akan tampak. Jadi kembali lagi saya bilang, Indonesia ini akan besar kalau lihat pemimpinnya baik ke depan dan founding father kita melihat ke depan ini untuk Indonesia ke depan. Jadi kembali lagi, tanggal 14 Februari jangan sampai kita memilih pemimpin yang ngaco. Bayangin saja katanya berburu di kebun binatang. Memang ada berburu di kebun binatang. Seorang pemimpin berbicara kayak gitu, saya kaget sebenarnya melihatnya itu di YouTube. Walaupun saya nonton tidak habis sama sekali ya. Jadi kembali lagi, tanggal 14 Februari, rakyat ini sudah pintar. Coba yang digaji rakyat ini, mereka harusnya jangan menganggap rakyat ini bodoh. Harusnya kalau mereka berbuat bodoh, rusaklah negara ini. Begitu saja. Sekarang kok banyak aneh-aneh gitu di MK. Terus KPK-nya juga lucu. Terus di KPU banyak error. Udah gitu, itu dari KPK aja juga nggak masuk ditangkap. Kalau mahasiswa salah dikit tangkap langsung, terus siapa tangkap langsung. Kok ini kok nggak bisa gitu loh. Jadi kayak aneh-aneh aja. Ini sekarang juga banyak aneh-aneh gitu. Error semua kata aku gitu. Ya udah, makasih ya. Menanggapi apa yang disampaikan tentang peraturan KPU yang berbeda-beda tentang debat, dalam debat ini ya, menunjukkan bahwasanya kualitas SDM di KPU sangat-sangat kurang berkualitas. Kenapa? Karena pada saat sebelum adanya debat itu banyak waktu, kemana aja mereka, kenapa harus dirubah-rubah, kenapa nggak preparationnya jauh-jauh hari untuk membuat suatu planning yang matang seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya KPU kurang prepare lah kayak gitu, atau memang saya hanya berpesan kepada petugas KPPS harap waspada untuk menerima konsumsi ataupun semacam apapun yang istilahnya dimakan atau diminum, supaya tidak terjadi lagi kasus yang 5 tahun yang lalu seperti itu. Jadi karena saat ini kondisi hukum tidak stabil, pesanan by order ataupun ya bisa dikondisikan lah seperti itu, sesuai dengan settingan. Sudah prepare tapi ada kepentingan khusus yang sudah disetting, sudah dipesan, sudah diorder, atau bagaimana saya kurang tahu. Mungkin seperti itu, masyarakat bisa menilai sendiri masing-masing. Terima kasih. Ya, satu kata ya untuk KPU itu,
Jadi mencurigakan, itu satu kata yang tepat untuk KPU itu. Karena kualitas KPU sekarang memang banyak disorot sekali, menurun kualitasnya. Pertama dulu ada kasus dengan siapa itu yang dinamakan Ibu Mas itu, menyatakan bahwa hasil Pilpres itu sudah ada, sudah ditentukan dan nanti siapa presidennya sudah direncanakan. Dan itu kasus itu sampai sekarang tidak pernah ada lagi di muka umum. Kedua, pernyataan dari Rossi di Kompas TV itu sampai ketua KPU-nya dipanggil ke Kompas TV untuk diinterogasi. Jadi kecurigaan-kecurigaan itu memang sudah terjadi banyak sekali. Terbukti sampai sekarang masyarakat sangat tidak puas dengan adanya KPU yang kerjanya tidak profesional. Itu dari saya, terima kasih. Saya sih nggak mau komen masalah peralatan mic atau apapun, atribut atau apapun yang digunakan oleh KPU ya. Cuman memberi masukan itu untuk debat capres atau cawapres yang akan datang itu sebaiknya itu ketika ada sesi tanya jawab itu antara capres atau cawapres itu yang ditanyakan itu adalah program kerja cawapres, visi misi para cawapres tersebut. Kan yang kemarin itu pada sesi tanya jawab itu yang ditanya jawab itu adalah pertanyaan yang dikira-kira itu yang tidak bisa dijawab oleh para capres atau cawapres. Contoh yang Mas Gibran itu nanyakan carbon capture. Nah itu tidak ada di visi misinya para capres lain. Demikian juga ketika Mas Gibran menanyakan singkatan peringkat Indonesia di ekonomi syariah dunia. Saya rasa juga kalau orang ditanya singkatan yang hanya diketahui oleh salah satu cawapres, para cawapres lain juga akan nalarnya itu akan agak susah dan sulit untuk menerka-nerka. Nah, sebaiknya itu kalau untuk pertanyaan itu yang ditanyakan itu adalah visi, misi dan program pada cawapres itu. Jangan pertanyaan yang menyindir atau menyimpang atau menanyakan sesuatu pertanyaan yang memberi kesan bahwa yang akan dijawab oleh capres atau cawapres itu memberi jawaban yang mereka nggak bisa, sehingga terkesan para capres dan cawapres itu terkesan bodoh gitu loh. Nah, jadi tujuannya menanyakan para capres dan cawapres itu menanyakan visi misi program kerja antar capres dan cawapres itu tujuannya adalah agar para capres dan cawapres itu hafal visi misi program kerja masing-masing. Pengimplementasian ke depannya itu akan gimana dan bagaimana caranya, para capres dan cawapres itu sudah hafal dan bisa tahu. Nah, dan kedua yang paling penting itu untuk brainstorming buat kita masyarakat nih, biar kita bisa menangkap visi dan misi para capres dan cawapres itu apa yang disampaikan melalui debat KPU itu. Kita sebagai masyarakat itu, capres dan cawapres ini cocok nih sama saya nih, visi dan misi programnya ini sesuai. Contohnya kan kemarin kan ada Ganjar Mahfud kan ada bilang kan membuka 1,7 lapangan kerja baru. Nah itu didebatkan boleh. Mungkin capres cawapres lain boleh menanyakan caranya gimana. Membuka 1,7 lapangan kerja baru. Sekarang aja kita mau membuka 1 juta lapangan kerja baru aja susahnya setengah mati. Nah kan kita yang para pemirsa yang mendengar debat KPU kan banyak orang-orang ekonomi nih. Banyak ekonom senior, hampir mungkin separuh Indonesia menonton debat KPU ya. Nah, mereka bisa menilai nih. Dan ketika ditanyakan dijawab oleh tim Ganjar Mahfud, orang yang pintar yang ekonomi banyak di Indonesia, dia akan bisa merealisasi, ini mah program visi misi kadal-kadalan, kayaknya nggak bisa nih diterapkan. Atau mungkin kalau jawabannya benar dan bisa, orang akan menilai, wah ini program ambisius dan inovatif nih, bisa diterapkan oleh kita. Masyarakat bisa menilai program visi dan misi yang didebatkan. Dan yang ketiga, sebagai jalur supervisi, dan ketika suatu capres dan cawapres itu terpilih kemudian hari, rakyat itu bisa udah tahu nih, program visi dan misi si calon capres A, B atau C ini nih, saya harus ngawasin, saya harus menagih janjinya. Kebetulan waktu itu saya milih dia juga karena terpengaruh oleh visi dan misi program tersebut. Saat ini yang didebatkan itu pertanyaan itu yang melemahkan
kandidat lain, tidak sesuai pertanyaan dari capres, visi dan misi capres tersebut. Menurut saya tadi Bapak tadi mengkomentar mencari kesalahan, ya sama lah yang itu juga mencari kesalahan dengan proyek di Solo kan. Jadi kayak seakan-akan dibantu pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya mau dibikin, emang jangan saling mencari kesalahan, tapi istilahnya membahas tentang programnya masing-masing. Mungkin dari KPU itu dia harus sortir dulu. Kamu mau nanya apa? Dinilai dulu. Ini boleh nggak nanya kayak gini? Karena kalau udah hitungan waktu dimulai, itu udah nggak bisa. Nggak bisa dikritik. Itu nggak boleh pertanyaannya. Ntar dicari lagi gitu. Pertanyaan itu jadi makan waktu gitu. Kalau mau ya disortir dulu sebelum acara berlangsung gitu. Dan jangan ada lagi pertanyaan tentang selain dari program-program mereka. Gitu aja. Kalau mau, oke, makasih. Komentar saya cuma satu. Kalau untuk mengadakan debat, jangan pakai duit rakyat banyak-banyak. Itu terlalu menyakitkan hati rakyat. Lebih baik yang sederhana, yang kompetensinya bagus. Itu aja. Terima kasih. Kalau soal format debat itu mau dirubah kayak apapun tuh, itu haknya sutradara, haknya KPU. Yang penting pesertanya itu tahu apa tema debat itu. Jangan tema ekonomi yang ditanyakan masalah lingkungan hidup. Kalau pertanyaan melenceng itu ya harusnya moderator ambil itu dong, keluarkan itunya kemampuan moderator. Ini salah ini bukan masalah lingkungan hidup kan gitu. Udah penampilannya bagus tapi salah. Semoga nanti waktu debat yang akan datang itu sesuai dengan tema yang dibicarakan. Kira ini bulan Januari ini kelihatan mungkin gejolak bisa lebih panas dikit ya. Karena ini kampanye kan tinggal sebulan ya, beberapa hari di awal Februari ya. Ya mudah-mudahan semuanya TNI, polisi, semuanya netral dan kampanye berjalan tetap dengan kondusif. Perkara terpilih siapa, ya wong calonnya cuma 3, kecuali tiba-tiba wong calon cuma 3, ya itu aja lah yang kepilihnya. Debat apanya katanya yang dirubah, konsep atau apanya sih yang mau dirubah katanya. Pikir masukkan satu aja. Di pertanyaan itu jangan hanya 1-2 menit. Itu harusnya diperpanjang. Mereka mengeluarkan visi misi dan kelihatan benar-benar yang menguasai teknis dan menguasai secara makro semuanya bisa kelihatan. Jadi waktu saling melontarkan pertanyaan dan jawaban itu sebaiknya diperpanjang. Itu sangat mencerminkan kemampuan mereka sesungguhnya. Itu harus diperpanjang. Selebihnya sih nggak usah lah. Tapi kalau memang bisa, mungkin waktu acara debat, waktu iklan jalan, sediain pisang goreng buat rame-rame juga boleh. Iya, gitulah. Ada waktu berapa menit iklan kan banyak. Itu aja lah supaya nggak tegang-tegang lah. Mic-nya mau 3 kayak ya mau 4 kayak ya itu ada yang sengaja lah. Siapa tuh yang Roy Suryo atau siapa? Nggak ada gawe, dia tiba-tiba lontarin kali-kali cari pamor lagi lah. Ya mudah-mudahan sekali ini mereka benar-benar bisa melontarkan visi-visi mereka, semakin membuat pilihan rakyat semakin jelas lah. Terpilih presiden yang bisa melanjutkan Pak Jokowi, tentu yang lebih baik yang kita harapkan hukum yang penting. Karena di dalam kandidat 3 itu ada satu yang hukumnya cukup tegas. Iya. Ya, mari kita lihat juga nanti seperti apa. Buat saya sih ada debat, nggak ada debat, saya nggak berubah. Ini sudah tetap mantap. Hukum harus ditegakkan. Debat yang lain itu kita maunya kan semuanya singa podium. Yang nongol itu kelinci podium, mas. Makanya nggak ngaruh. Pokoknya untuk caleg nanti positif thinking-nya saya coblos semua itu nanti. Capresnya juga nggak ada pasti. Ya udah, selamat berjuang. KPU tuh, aduh gimana ya, main format diganti-ganti ya, yang penting mesti kayak tadi itu saya sepakat sama bapak-bapak penelpon sebelumnya, kalau seharusnya tuh tambah kayak apa, maksudnya jadi kayak ada cewek-cewek seksi gitu, ronde 1, ronde 2, ronde 3 itu kan menghibur gitu loh, cuma capres-capres doang ya dia juga bosan lihat.
Terima kasih. Begini ya pandangan saya ya, saya lihat bangsa ini ya makin kacau dong. Bukannya saya pintar ngomong, coba lihat dari kata pusat dari tempat kemat itu berantakan itu sampai pemilihnya semua diinjek-injek, nggak ada urusin tuh, seperti kampungan gitu. Kenapa ya? Mesti mereka ada awasin dong ya nggak? Spanduk-spanduknya semua berantakan di jalan-jalan penyeberangan tol. Juga saya lihat debat-debat itu tidak menunjukkan bangsa kita bangsa yang dewasa dong. Soalnya tuh dimain-main, mereka menunjukkan suatu ya istilahnya mereka yang pinter ngomong doang. Ya gitulah. Kalau cerita pemilu kita tuh ya mesti duduk di warung kopi sih ngekuai lo. Ya saya pikir sih memang harus dirubah ya itu apa namanya debat itu, karena apa debat ini kayaknya direkayasa, KPU kurang adil gitu loh, kurang adil. Jadi mesti bebas. Jadi perdebatan itu bebas, tidak di buru-buru waktu yang sekarang ini terjadi. Dan Gibran sendiri itu tidak berani kalau tidak melalui KPU. Karena apa? Dia itu takut. Dia nggak berani debat bebas itu. Nggak berani dia. Cuma beraninya yang resmi-resmi yang sudah diatur. Itu kesalahan besar itu. Nah, kalau orang pemimpin kayak gitu tuh udah jangan dipilih lah. Jangan dipilih pemimpin kayak gitu. Jangan, nggak ada bagusnya, nggak ada manfaatnya. Ya kalau masyarakat menilai banyak banget perbaikan yang harus ditunjukkan nama negara kita ya, khususnya masalah KPU, pemilihan di daerahnya, provinsi tertinggal dan lain sebagainya, dihabisin menjadi audit satu kerjaan yang ringkas seperti dunia digital sekarang yang dibangga-banggain pemerintah kita itu. Digital nggak pakai A lagi Bu, pakai E, saking canggihnya pemerintah kita, tapi kenyataannya nggak sampai pikirannya ke digital. Harusnya digital. Jadi persoalan yang kita bawa ini ke depan ini terlalu banyak, saya bilang ya persoalan KPU menyelenggarakan acara-acara yang demikian aja pun banyak kekosongan yang diharapkan masyarakat luas gitu, bukan masyarakat terperinci. Kalau masyarakat terperinci memang ya cukup lah, buat kelompok kami ini seperti ini ya udah cukup lah, nggak butuh banyak modal. Terus selanjutnya di mana sih nasional kita menciptakan suatu penyelenggaraan pesta demokrasi itu nggak seperti Korea, Cina yang cenderung notabene memeriahkan dan membesarkan bangsanya itu sendiri. Nampak seperti itu bangsa-bangsa yang menyelenggarakan. Mungkin saya harap pemerintahan yang akan mendatang ini juga mengukur kapabilitas dia menjadi pemimpin. Jangan dia cuma berani mengangkat dirinya sendiri, tapi dia nggak bisa mengekstrakulerkan dia di mata dunia seperti apa. Mungkin begitu. Baik. Terima kasih. Dan Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion, Nina Amelia.